Perkenalkan, nama saya M. Tiranopiandra dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu saya itu adalah Pak Agus Maulana. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Jadi yang pertama-tama itu harus kita ketahui adalah komunikasi sendiri. Komunikasi itu adalah sesuatu hal dasar yang selalu dibutuhkan dan dilakukan oleh setiap insan manusia. Yang mana karena berkomunikasi merupakan dasar interaksi antara manusia untuk memperoleh kesepakatan dan juga kepemahaman yang dibangun untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal di antara keduanya. Untuk mencapai usaha dalam juga berkomunikasi secara efektif, maka sebaiknya kita harus mengetahui sejumlah pemahaman dan juga persoalan yang terjadi dalam proses berkomunikasi itu sendiri. Yang mana kedua adalah bisnis. Bisnis itu adalah suatu kegiatan individu ataupun organisasi yang memiliki goal atau impian untuk menciptakan nilai produk suatu barang ataupun jasa, yang mana untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian langsung kita masuk aja ke komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, sumber daya intelektual, dan juga untuk mempromosikan suatu gagasan, ide, suatu produk, servis, atau suatu organisasi dengan sasaran menciptakan nilai yang bagus bagi sebuah bisnis. Yang mana komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari baik itu dari sisi internal maupun juga sisi eksternal. Komunikasi yang pertama itu komunikasi internal, yang mana termasuk komunikasi visi atau perseroan atau sendiri perusahaan, strategi, rencana-rencana, kultur budaya perusahaan, nilai-nilai juga prinsip dasar yang terdapat di dalam perusahaan, memotivasi karyawan dan juga serta gagasan yang lainnya. Yang kedua, komunikasi bisnis yang kedua itu komunikasi internal, termasuk yang mana di sini adalah termasuk merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, dan juga hubungan media, negosiasi bisnis, dan sebagainya. Bagaimanapun bentuknya, semua hal tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan suatu nilai bisnis. Komunikasi bisnis tersebut juga adalah sebagai proses pertukaran pesan atau informasi yang mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja dalam suatu struktur organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis juga pesan hendaknya tidak hanya sekedar sebuah informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakukan suatu perbuatan juga kegiatan. Latar belakang dari komunikasi bisnis itu yang mana adalah pertama, komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan juga penerimaan pesan baik satu orang maupun dua orang lebih, dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Yang kemudian komunikasi itu juga persepsi atau apresiasi. Memasuki milenium baru, dunia usaha banyak menghadapi masalah kompleks, bukan saja cakupan bisnisnya yang semakin beragam, dan juga skala bisnis sudah menjadi problem yang sangat luas. Sejumlah ahli mengatakan bisnis menjadi masalah global. Mengapa seperti itu? Karena yang pertama, semakin pesatnya kemajuan di bidang sains dan juga teknologi, sehingga merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Produksi barang, jasa sudah melampaui batas. Kebutuhan pasar dalam negeri barang juga harus diekspor. Yang kedua, karena teknologi mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga mobilitas sosial menjadi semakin cepat dan tinggi.
Kemudian yang ketiga itu bersamaan dengan itu kemajuan di bidang transportasi, informasi, komunikasi juga berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Bukan itu saja, kemajuan bidang komunikasi itu seperti media massa telah mempengaruhi pola-pola bisnis antara dua fenomena itu, yang menyadarkan banyak orang betapa pentingnya memahami gejala komunikasi dalam rangka memahami gejala bisnis. Kegunaan komunikasi itu juga sangat penting bagi manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan satu dengan yang lain lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah tangga, di kantor, di pasar, di jalan, dan di suatu organisasi. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi tersebut. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidak dapat dipungkiri. Begitu juga halnya suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi, baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar, berhasil. Begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Misalnya, bila dalam suatu sekolah, kepala sekolah tidak memberi informasi kepada guru-guru mengenai kapan sekolah itu dimulai, liburannya dimulai. Contoh itu kelihatan bahwa dengan kelupaan memberikan informasi membuat efek yang lebih besar bagi sekolah, karena pentingnya suatu informasi komunikasi dalam berorganisasi. Komunikasi dalam organisasi itu maka perlu menjadi perhatian pengelola agar dapat membantu 5 pelaksanaan tugasnya. Komunikasi yang efektif bagi sebuah organisasi, oleh karena itu para pemimpin organisasi maupun komunikator dalam organisasi dapat memahami dan menyempurnakan komunikasinya. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis itu adalah untuk saling mempengaruhi antara keduanya dan juga menukar informasi penting tentang bisnis. Oleh sebab itu, tujuan dari komunikasi itu adalah ada 4, yang mana pertama untuk saling bersosialisasi dengan baik sebagai motivasi untuk kehidupan. Yang kedua adalah sebagai proses penukaran ide, gagasan, pesan suatu bisnis. Yang ketiga itu adalah mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, menghindari serta mengatasi konflik pribadi. Yang kelima, komponen-komponen komunikasi. Kemudian kesimpulan dari komunikasi bisnis ini ialah proses pertukaran atau informasi untuk mencapai efektivitas dalam dan juga efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif dan juga persuasif, tapi harus juga persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Terutama di era globalisasi ini, tantangan bagi seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit karena kedua dunia bisnis itu menghadapi lingkungan persaingan yang sangat kuat, cenderung sangat dan juga sangat ketat. Kemudian juga para manajer harus membekali keterampilan baik itu lintas budaya, kemampuan berinteraksi beragam budaya, gaya manajemen bisnis bangsa lain, dan juga maupun kerjasama tim baik itu internal maupun eksternal. Komunikasi sangat berkembang menjadi suatu bisnis tersendiri. Perkembangan sistem informasi dan teknologi mempercepat proses globalisasi dan juga memberikan peluang bagi dunia usaha di Indonesia untuk mengembangkan usahanya melalui berbagai kesempatan dan menjalin relasi bisnis, pemasaran atau produk lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu komunikasi bisnis. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekon hebat, Unisi berjaya, gemilang.